Nah saudara, saya akan mulai khotbah saya hari ini yang saya beri judul sama dengan tema yang kita punya, overlooked, atau dalam bahasa Indonesia diabaikan, tidak dipandang. Nah saudara, spesial, coba bilang spesial, adalah kata yang kita sungguh sukai. Kita suka martabak spesial saudara ya, nasi goreng spesial. Kita sungguh suka untuk menjadi pribadi yang spesial, diperlakukan istimewa. Makanya kita happy banget kalau ada yang ingat apa yang kita suka atau ingat apa yang kita tidak suka. Makanya kita suka banget kalau ada orang yang effort menerobos hujan dan badai untuk menjumpai kita. Kita selalu ingin menjadi the special one. Kita suka untuk punya hidup yang paling-paling pokoknya. Makanya sedikit saja kita tidak diistimewakan, sedikit saja kita tidak diperhatikan, tidak dispesialkan, biasanya kita hancur, kita sakit hati, kita marah, kita tersinggung. Perlu kita akui bahwa rasa spesial yang diberikan oleh dunia itu sering menjadi segalanya bagi kita. Bahkan di momen seperti ini, momen Natal, kita jadikan momen untuk kita merasa spesial. Wah, Yesus lahir buat aku karena aku sangat spesial. Dan karena aku sangat spesial, aku mau merayakan kespesialanku dengan acara yang meriah. Makan-makan yang besar dan kado-kado yang aku sangat deserve karena aku been good tahun ini. Kita benar-benar melupakan the real meaning of Christmas. Acara Natal kita anggap harus sangat spesial, bukan karena maknanya, tapi supaya kita happy, supaya kita punya bahan postingan. Padahal sampai rumah, saya yakin kita sering lupa siapa yang kita rayakan. Dan saudara, ini sangat bertentangan sejujurnya, sebenarnya dengan kisah Natal yang pertama. Karena kabar kelahiran pertama Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus bukan diberitakan kepada mereka yang spesial. Tapi justru kepada mereka yang sederhana, yang biasa saja, bahkan hina dan rendah. Kepada mereka yang di-overlook by society, yang tidak dipandang oleh masyarakat. Siapa mereka? Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama saja ya. Ini adalah firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Cuma 5 ayat kita baca dengan sungguh-sungguh dan sukacita. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari sama-sama perhatikan bahwa kabar pertama tentang kelahiran Yesus Kristus tidak diberitakan di istana raja atau di bait Allah, melainkan di padang penggembalaan. Undangan lahirnya Juru Selamat tidak diberikan kepada seorang raja yang duduk di tahta, bukan pula kepada imam besar atau ahli Taurat yang paling tahu banyak nubuatan tentang Mesias, melainkan kepada sekawanan gembala yang sedang berjaga. Saudara, kita sering sekali melihat ya, dekorasi Natal di patung, gambar atau film Natal. Ada gembala-gembala yang menjadi figuran yang manis di dekorasi Natal. Tetapi jika kita melihat faktanya, kebenarannya ternyata tidak semanis itu. Kita akan melihat bahwa pemberitaan kelahiran Kristus ini ternyata melawan status sosial di masyarakat. Kita akan melihat betapa kabar baik menerobos tembok yang memisahkan tingkat kespesialan satu manusia dengan manusia yang lain. Kita akan melihat siapa para gembala. Saudara ingat kalau saudara datang di ibadah minggu lalu,
Kodani bilang bahwa orang Israel di masa itu membenci pemungut cukai. Pemungut cukai itu nggak punya tempat di masyarakat. Nah saudara, di hari itu, di masa itu, gembala ada di level yang setara dengan para pemungut cukai. Saudara bayangkan, pemungut cukai itu dibenci karena kejahatannya. Gembala yang mungkin tidak sejahat mereka ternyata ditempatkan setara dengan mereka. Saudara bayangkan, mungkin saudara bukan orang yang pernah melakukan tindakan kriminal, tetapi disamakan statusnya dengan seorang koruptor. Ada yang mau saudara? Tentu tidak. Itulah yang hari itu para gembala alami. Mereka mengalami sebuah diskriminasi yang cukup parah. Kalau ada tangga sosial, mereka itu ada di level paling bawah. Mungkin mereka adalah keset yang selalu diinjak-injak. Belum lagi mereka ini adalah orang-orang dengan status ekonomi yang rendah. Mereka miskin, gak punya aset, gak punya modal. Mereka kelas pekerja yang paling bawah. Jadi udah kastanya rendah, miskin lagi saudara. Kalau kita bayangkan urutan struktur sosialnya kira-kira seperti ini. Ada imam, ada rabi, pemilik tanah, pedagang, buruh, dan gembala berada hampir di dasarnya. Oleh para pemimpin agama mereka dilabeli sebagai orang berdosa. Dicap tidak kompeten. Dan bahkan hari itu kalau ada gembala yang jatuh ke dalam lubang, ke dalam sumur, tidak wajib ditolong. Gembala sering diasosiasikan dengan pencurian, mereka gak dipercaya, bahkan saking gak dipercayanya mereka gak punya hak untuk bersaksi di pengadilan. Kesaksiannya gak laku di pengadilan. Mereka gak punya hak sipil saudara. Bahkan dikatakan gembala ini sangat bau saudara. Kalau kita sedang ada di sekitar para gembala, baunya pasti sangat kental. Kalau kita bayangkan ada gembala yang masuk ke ruang ibadah hari ini. Baunya pasti memenuhi ruangan ini. Lebih pekat dari parfum yang saudara semprotkan pagi hari ini. Dan saudara, di zaman itu bau domba menandakan bahwa Anda adalah kaum buangan, outcast. Bahkan seorang penulis bernama Alexander Shaya berkata bahwa bau domba adalah bau kehinaan yang begitu dalam. Orang-orang pasti menjauh, orang-orang pasti menolak kalau ada gembala yang bau domba ada di dekat mereka. Mereka adalah kaum kasta bawah. Dan saudara, kalau kita lihat banyaknya penggambaran gembala, kita sering melihat gembala yang tua, yang dewasa, yang bijaksana. Tapi ternyata kisahnya lebih kelam dari itu. Kebanyakan gembala saat itu adalah anak-anak muda yang terjebak di dalam keterpaksaan untuk bekerja karena kemiskinan. Mereka terjebak dalam sebuah sistem yang menganggap mereka hanya alat yang bisa diganti kapan saja. Disposable, bisa dibuang kapan saja. Dan setiap hari mereka harus menjaga domba tanpa ada masa depan yang jelas. Dan nampaknya hidup mereka hanya akan berputar di situ saja selama-lamanya. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang datang. Kemarin di Natal Yusikit saya berperan jadi seorang gembala, saudara. Saya disuruh bikin salah satu kalimat untuk diucapkan gembala. Saya buat satu kalimat yang mungkin menggambarkan kefrustrasian mereka di masa itu. Sebuah pertanyaan, adakah hal baik bagi kami? Adakah hal baik yang akan datang bagi kami? Karena saudara, dengan keadaan yang seperti ini, saya percaya pertanyaan itu pasti timbul dalam hati mereka. Saudara, saya kenal dengan seseorang yang berusaha sangat keras dalam hidupnya, tetapi kayaknya gak pernah berhasil gitu ya. Dia terus berputar dalam keadaan yang sama dan mungkin kita semua pernah berada dalam posisi seperti itu. Dan exactly mungkin pertanyaan itu yang keluar di dalam hati kita. Adakah hal baik bagiku? Adakah hal baik yang akan datang untukku? Sebuah pertanyaan bagi mereka yang mungkin merasa tidak punya tujuan di dalam hidup. Karena gembala adalah mereka, kaum yang sebenarnya tidak punya tujuan di dalam hidup. Dan yang terakhir mungkin yang paling berat saudara. Karena pekerjaan mereka menuntut kontak yang terus menerus dengan hewan. Perhatikan termasuk kotoran, darah, dan domba yang mati, mayat hewan yang menurut hukum Taurat menyebabkan kenajisan.
Karena mereka najis terus bersentuhan dengan hal-hal yang najis, mereka sulit menjaga kemurnian ibadah menurut standar keagamaan. Gembala ini tinggal di padang, saudara. Dan karena mereka tidak punya tempat yang tetap, mereka nggak mungkin melakukan pentahiran diri secara rutin. Makanya mereka nggak boleh datang dalam ibadah secara teratur. Mereka dipandang sebagai orang-orang awam secara religius. Kaum yang tidak saleh dan berada di luar circle keagamaan. Coba kita bayangkan sedikit kalau saudara ini sudah rendah, hina, miskin, tidak punya tujuan hidup. Terus mau datang ke gereja aja gak boleh masuk, saudara. Apa yang saudara rasakan di dalam hati? Aku ini udah banyak masalah. Aku selalu diinjak-injak, aku miskin, aku hina, aku mau datang ke gereja deh untuk ibadah. Tapi di depan saudara ditolak. Dan apa yang saudara rasakan ketika saudara memikirkan ini adalah hal yang mungkin para gembala rasakan di zaman itu. Mereka adalah kaum yang dianggap najis untuk beribadah. Mereka ditolak secara sosial, ekonomi, gak punya tujuan hidup, bahkan ditolak untuk beribadah. Mereka gak punya tempat dimanapun. Tidak dipandang rendah, hina, overlook, tidak diingat. Tidak pernah terbayang mungkin di dalam pikiran mereka, Allah memperhatikan mereka. Tidak pernah timbul dalam hati mereka kalau Allah mengingat mereka. Kenapa? Karena ibadah aja gak boleh, ibadah aja susah. Aku aja gak bisa datang kepada Allah, bagaimana Allah bisa mengingat dan memperhatikan aku? Tetapi Allah memandang dan mengingat mereka. Dikatakan dalam Lukas 2, kabar kelahiran Yesus diberitakan kepada para gembala. Dan by the way, ini bukan surat undangan yang salah alamat, saudara. Ini adalah sebuah pola anugerah. Polanya Tuhan yang selalu ada. Bahwa anugerah selalu datang kepada mereka yang terbuang, tidak dianggap dan lemah. Dan saudara, di hari pertama lahirnya Yesus Kristus, Allah kembali mendeklar pola anugerah ini. Ada sebuah deklarasi besar bahwa Yesus datang bukan untuk mereka yang merasa suci. Yesus datang bukan untuk mereka yang sibuk dengan jubah yang panjang dan suci di Yerusalem. Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa paling layak. Yesus tidak datang untuk mereka yang duduk di atas tahta, melainkan mereka yang najis, kotor, terbuang, dan tidak dianggap. Hari itu anugerah datang untuk mereka yang sama sekali tidak spesial. No. Hari itu pengumuman terbesar dalam sejarah umat manusia sedang terjadi. Dan Tuhan memilih para gembala untuk mendengarnya. Sebuah pola anugerah di mana Allah selalu yang berinisiatif. Selalu Allah yang memilih. Saudara R.C. Sproul meringkas kalimat saya yang panjang tadi dengan sebuah kutipan yang bagus. Gembala-gembala di zaman itu adalah kelas terendah di antara semua orang. Namun meskipun masyarakat pada zaman itu membenci mereka, para gembala memiliki tempat yang istimewa di dalam hati Allah. Saudara, kalau kita bercermin dan berkaca, merenungkan kita yang suka menjadi paling istimewa. Hati kita ini cenderung rindu untuk menjadi yang paling istimewa di mata dunia. Namun Natal menjadi sebuah pengingat bahwa mereka yang sederhana dan tidak dipandang dunia justru memiliki tempat yang istimewa di hati Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa selain sebuah kebutuhan akan anugerah. Dan kepada orang-orang inilah justru Allah menaruh hatinya. Saudara, malam itu ketika para malaikat selesai memberi kabar dan meninggalkan para gembala. Ketika cahayanya sudah memudar dan langit kembali gelap. Para gembala gak terdiam, saudara. Firman Tuhan berkata mereka cepat-cepat berlari ke Bethlehem. Untuk pertama kalinya pertanyaan, adakah hal yang baik datang untuk kami? Dijawab lewat kelahiran Sang Mesias, telah lahir bagimu Juru Selamat.
Sebuah kabar yang menggoncangkan mereka bahwa ada harapan bagi mereka. Lukas 2, 15, 16 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk sedikit berjalan dengan sepatu para gembala ini. Bayangkan saudara orang yang sering ditolak. Menerima undangan untuk datang ke Bethlehem. Mungkin terlintas di pikiran kita atau gembala saat itu. Ketika kami sampai, apakah kami akan ditolak seperti biasa? Saudara, trauma dan luka akibat penolakan yang sering mereka dapatkan mungkin tiba-tiba terlintas seperti film di pikiran mereka. Dapat undangan dari Tuhan, apakah benar ketika kami datang kami tidak akan ditolak? Sedangkan orang-orang yang kasta tinggi aja menolak kami. Masa pribadi yang paling tinggi yaitu Allah tidak menolak aku? Yang kepadanya aku beribadah aja gak boleh datang. Masakan dia tidak menolak aku? Tapi mereka berjalan langkah demi langkah ke Bethlehem. Ketika mereka sampai bukan di depan pintu megah istana. Ketika mereka sampai di Bethlehem yang mereka lihat tidak sememukau para malaikat yang menyampaikan kabar dengan cahaya yang begitu terang. Yang mereka lihat tidak semegah nyanyian bala tentara surga memuliakan Allah. Mereka menemukan sebuah kandang. Dan seorang bayi biasa yang merah, yang mungkin sedang nangis, terbaring di dalam palungan. Coba pakai sepatu para gembala ini. Saat mereka memasuki tempat itu. Ketika langkah pertama mereka injakan di kandang tempat Yesus lahir. Pemandangannya, suasananya, kotornya, berantakannya, bahkan baunya familiar bagi mereka. And for the first time in their lives, they feel they belong. Semuanya familiar. Bau yang biasanya membuat mereka dijauhi. Bau yang membuat mereka merasa ditolak. Bau yang mereka cium setiap hari. Malam hari itu aroma yang sama untuk pertama kalinya membuat mereka merasakan sebuah penerimaan. Hari itu Allah memeluk mereka melalui bau yang mereka hirup setiap hari. Hari itu Allah memeluk mereka melalui bau yang selama ini menandakan mereka hina dan rendah. Semuanya familiar. Dan Sang Mesias yang lahir sama dengan mereka. Tidak lahir di istana dan ranjang bayi yang mewah. Lahir di dalam palungan yang rendah menjadi sama dengan mereka. Dan untuk pertama kalinya kehinaan menjadi hal yang sangat indah bagi mereka. Karena Allah pencipta merendahkan dirinya melalui kelahiran Yesus Kristus. Everything so familiar. Untuk pertama kalinya, apa yang selama ini membuat mereka ditolak, Allah pakai untuk memeluk mereka. Allah pakai untuk menerima mereka. Buat saudara yang hari ini merasa rendah, hina, ditolak, gak dipandang. Mungkin saudara berpikir my life is so messy, is so smelly. Orang-orang gak mau dekat sama aku. Inilah kabar baik Natal. Engkau tidak perlu menunggu jadi spesial, rapi dan cemerlang untuk datang kepada Tuhan.
Because this is the gospel, Yesus yang lebih dulu datang kepadamu. Ia menjadi sama denganmu. Ia ditolak, ia dihina, ia merendahkan dirinya menjadi seorang yang tidak dipandang, menjadi sama dengan engkau. Saudara, Yesus datang bukan di tengah kecemerlangan, namun di dalam keberantakannya hidupmu. Karena di tempat yang paling kacau itulah kasih-Nya menjumpaimu. Saudara, seperti para gembala, datanglah kepadanya hari ini. Melalui segala hal yang membuat dunia menolakmu, ia mau memelukmu. Ia memelukmu di dalam kegagalanmu, di dalam dukamu. Ia mau memelukmu di dalam keluargamu yang mungkin berantakan. Ia mau memelukmu di dalam kesulitan ekonomimu. Ia mau memelukmu di dalam pengkhianatan yang mungkin kamu alami. Ia mau memelukmu di dalam penolakan yang kamu lewati setiap hari. Ia mau memelukmu. Hari ini datanglah kepadanya. Saudara, domba-domba di padang Bethlehem ini adalah domba-domba yang bukan domba yang biasa. Tapi domba-domba yang dipersiapkan khusus untuk menjadi korban Paskah di Yerusalem. Saudara, para gembala ini bukan cuma sekedar jaga ternak, mereka jaga calon domba pengampunan dosa. Dan hari itu malaikat datang kepada mereka yang menjaga calon korban pengampunan dosa. Namun ironisnya tidak punya kesempatan untuk melakukan ibadah. Mereka najis dan kotor. Tetapi ketika hari itu malaikat berkata, kamu akan menemui seorang bayi yang dibungkus lampin. Seakan malaikat berkata, selama ini kalian menjaga domba korban yang sementara dan fana. Now go, pergilah, jumpailah anak domba Allah yang akan menghapus dosa. Lampin digunakan untuk membungkus domba agar tidak terbentur dan cacat. Karena domba yang dijadikan korban harus sempurna. Dan saudara, bayi yang dibungkus dengan lampin adalah sebuah tanda dari sorga. Bahwa ia yang lahir adalah korban yang sempurna. Hari itu gembala mungkin belum memahami. Kalau biasanya domba yang mati membuat mereka menjadi najis dan tidak kudus untuk datang beribadah kepada Allah. Tetapi sang anak domba yang terbaring di palungan dan dibungkus kain lampin. Kematiannya justru akan menguduskan mereka. Kematiannya justru akan melayakkan mereka untuk datang beribadah kepada Allah. Saudara, hari ini mungkin kamu merasa terbebani oleh dosa di masa lalu. Dosa yang menahanmu untuk datang kepada Allah. Kamu selalu dibebani oleh rasa bersalah dan tidak layak untuk datang kepada Allah. Tetapi behold, hari ini sang anak domba lahir memanggilmu untuk datang kepada Allah. Sebab melalui kematiannya di salib, kamu dilayakkan untuk datang kepada Allah. Mungkin ini pertama kalinya kamu ke gereja setelah sekian lama. This message is for you. Datanglah kepadanya. Sebab sang anak domba yang dikorbankan menjadi korban yang sempurna. Menjadi jalan kepadamu untuk bisa datang kepada Allah. Anak domba di palungan adalah korban sejati. Yang membuka jalan bagi mereka yang selama ini terbuang untuk datang kepada Allah. Kita yang tadinya seharusnya dibuang dari hadapan Allah, tidak dipandang oleh Allah. Karena dosa kita melalui korban sempurna Kristus boleh diterima oleh Allah. Dan bahkan ia memandang kita dengan penuh kasih. Dan terakhir saudara, anugerah yang Allah curahkan selalu memberi tujuan hidup yang baru. Amin. Seperti para gembala hari itu perjumpaan dengan sang juru selamat untuk pertama kalinya memberikan mereka tujuan hidup yaitu untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata mereka pulang dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Mungkin mereka tetap kembali ke padang menjaga domba setiap hari. Mereka masih ada dalam penjajahan Romawi. Mungkin mereka masih mengalami penolakan setiap harinya. Tetapi di hati mereka ada sukacita yang tidak terjelaskan. Sukacita yang membuat mereka memuliakan Allah. Mereka menemukan makna hidup yang baru. Mereka menemukan tujuan hidup yang baru yaitu memuliakan Allah. Mereka tidak lagi hidup mengasihani diri yang selalu ditolak. Hidup mereka kini tentang Allah yang sudah menerima mereka. Saudara, anugerah yang sama, anugerah yang kita terima hari ini juga memanggil kita.
memanggil kita untuk tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Mungkin setelah pulang dari tempat ini, engkau masih dalam lingkaran pekerjaan kesibukan yang sama. Engkau kembali ke tempatmu di manapun engkau ditempatkan. Engkau ditolak, engkau mungkin masih mengalami apapun yang kau alami selama ini. Tapi kini engkau tahu engkau punya tujuan hidup yang baru untuk tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Saudara, pencarian kita akan rasa spesial, istimewa di mata dunia. Pencarian kita akan perasaan istimewa yang membuat kita hidup bagi diri sendiri akan terkikis kalau kita mengingat bahwa anugerah Allah sudah menjangkau kita yang seharusnya dibuang dan tidak pantas dipandang. Dan untuk saudara yang selama ini cuma peduli dan hidup bagi diri sendiri. Untuk kamu yang merasa spesial, istimewa dan terlalu tinggi untuk mereka yang rendah, biarkan hari ini anugerahnya merembesi hatimu. Tenggelamlah di dalam anugerah. Tenggelamlah di dalam kasih karunia yang menjangkaumu di tempat yang terendah. Ketika engkau tenggelam di dalamnya, engkau akan mulai punya hati yang rindu untuk menjangkau dan merangkul mereka yang hina. Engkau akan punya hati untuk memeluk mereka yang terbuang. Sebagaimana Allah lebih dulu memeluk kita dengan kasih-Nya. Saudara, saya berdoa Natal tahun ini menjadi pengingat untuk kita bahwa anugerah Allah yang turun dan memeluk kita di dalam kerendahan kita pasti membawa kita untuk turun dan memeluk mereka yang rendah dan tidak dipandang oleh dunia. Saudara, saya akan menutup perenungan Natal ini dengan satu kutipan dari seorang teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer, yang melemparkan sebuah pertanyaan, siapakah di antara kita yang merayakan Natal dengan benar? Apakah kita yang merayakan dengan meriah? Apakah kita yang merayakan dengan sederhana? Apakah kita yang merayakan dengan gegap gempita band atau perayaan yang sunyi? Tapi dia melanjutkan, mereka yang merayakan Natal dengan benar adalah mereka yang akhirnya meletakkan segala kuasa, kehormatan, reputasi, kesia-siaan, kesombongan dan keakuan di sisi palungan. Mereka yang merendahkan hati dan membiarkan Allah saja yang ditinggikan. Mereka yang memandang anak di dalam palungan dan justru di dalam kerendahannya melihat kemuliaan Allah. Saudara, tidak salah merayakan Natal dengan meriah. Tapi inilah pesan Natal, yaitu kerendahan hati di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ini adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Karena merayakan Natal berarti merayakan Allah yang peduli. Merayakan Natal berarti merayakan Allah yang merasakan. Merayakan Natal berarti merayakan Allah yang berbagi penderitaan dengan kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan merayakan Natal berarti kita mau merendahkan hati untuk peduli, merasakan, dan berbagi penderitaan dengan mereka yang rendah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan melemparkan hanya sebuah pertanyaan untuk kita refleksikan pagi hari ini. Apakah saya yang sudah menerima anugerah juga ikut mengabaikan mereka yang diabaikan oleh dunia? Saudara, Allah memeluk kita dengan segala kehinaan kita. Tapi ironisnya justru kita menjauhi mereka yang hina. Kita melupakan sebenarnya betapa hinanya kita karena dosa. Kita ikut mengoverlook mereka yang di-overlook oleh dunia. Diakonia selalu menjadi pelayanan yang tidak populer. Karena banyak dari kita selalu merasa terlalu tinggi untuk turun ke bawah. Padahal Allah yang paling mulia mengosongkan dirinya. Lahir sebagai manusia.
merendahkan dirinya untuk mati, bahkan mati di kayu salib. Untuk menjangkau kita yang rendah ini. Saya berdoa Natal tahun ini mengingatkan kita. Seperti Allah yang care, kita mau care sama mereka yang hina. Sebagaimana Allah ikut merasakan penderitaan kita, kita juga mau merasakan. Turut berempati dengan mereka yang sedang menderita. Sebagaimana Allah berbagi penderitaan dengan kita melalui kelahiran Yesus, kita juga mau berbagi penderitaan dengan mereka yang rendah. Saya ajak kita selama semenit ini merenungkan pertanyaan ini bersama-sama. Saudara, hari ini kita tidak akan menyalakan lilin, tapi kita akan melanjutkan perenungan kita dengan menuliskan komitmen kita untuk lebih peduli bagi mereka yang overlook di tahun depan. Asher akan membagikan pulpen dan post-it note untuk kita menuliskan perenungan kita pagi hari ini. Kita akan tempelkan di satu frame di depan nanti. Kita akan pajang di satu tempat di dalam gereja. Jadi ketika saudara melihat frame itu, saudara akan ingat komitmen yang saudara buat di Natal tahun ini untuk menjangkau mereka yang diabaikan oleh dunia. Saudara bisa duduk beberapa saat merenungkan dan menuliskan apa yang menjadi komitmen saudara di tahun depan untuk lebih peduli bagi mereka yang tidak dianggap oleh dunia. Saya akan memulai untuk menempelkan ini di frame yang ada di depan. Saudara Asher akan mengatur saudara untuk satu-satu maju dan menempelkan ini. Gak perlu rapi saudara.
Tapi pastikan nanti ketika ini dipajang di tembok gereja saudara bisa baca. Dan saudara ingat. Komitmen yang saudara buat di Natal tahun 2025.
Tim PW bisa menyusul nanti setelah ibadah ya untuk menempelkan ini. Ini sebagai simbol saja sebenarnya. Tidak akan menentukan apa-apa saudara. Tapi akan mengingatkan kita akan anugerah Allah yang sudah lebih dulu menjangkau setiap kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini dan akan ditutup dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pastor Revano dari Anniversary Church Jakarta. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Bahwa sesungguhnya anugerah tidak pernah datang untuk mereka yang merasa paling benar, merasa paling spesial. Tapi anugerah turun untuk mereka yang tahu bahwa mereka membutuhkan anugerah itu. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa di dalam kehinaan kami Engkau hadir untuk memeluk kami. Di dalam kehinaan kami Engkau menjangkau kami. Di dalam segala hal yang kami lewati setiap hari, kasih-Mu menjumpai kami. Dan bahkan sang bayi yang lahir di palungan dan dibungkus kain lampin, Yesus Kristus adalah domba, anak domba Allah yang kematiannya, kebangkitannya membuka jalan bagi kami untuk kami datang kepada Allah. Kami tidak perlu lagi diintimidasi oleh dosa-dosa kami di masa lalu. Karena semua sudah dituntas, dibayar, dipakukan, lunas di kayu salib. Sehingga kami bisa datang kepadamu setiap saat. Mengingatkan untuk kami yang sudah lama mungkin tidak datang kepada Tuhan. Bahwa kami bisa datang kepadamu. Juga terima kasih mengingatkan kami sebagai individu maupun gereja untuk tidak nyaman berdiri di balik tembok gereja, tapi untuk mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, keluar memeluk menjangkau mereka yang hina dan tidak dipandang. Dengan mengingat bahwa Allah lebih dulu menjangkau kami. Bahwa Kristus lebih dulu datang untuk mencari kami yang hina dan kotor ini. Tuhan, kiranya segala komitmen yang kami tulis menjadi pengingat bagi setiap kami untuk terus menyatakan keindahan Injil melalui hidup kami. Memang kami percaya Tuhan bahwa perbuatan baik, pelayanan diakonia bukanlah Injil sebenarnya. Tapi itu adalah buah yang dihasilkan oleh hidup-hidup yang sudah diubahkan oleh pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bawa setiap komitmen dan doa kami ke hadapan-Mu.